Banyak orang menyesali hidupnya karena tidak berani memulai. Ada banyak alasan kenapa orang tidak berani memulai sesuatu. Yang pertama adalah karena merasa takut gagal. Merasa takut gagal ini sering dialami kita semua. Takut gagal karena kita berbicara kepada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan ini bakal tidak berhasil. Kita merasa bahwa uh, jika kita memulai sesuatu, misalkan kita menulis sebuah buku, maka buku ini akan menjadi karya yang tidak akan kemana-mana, menjadi sebuah karya yang hanya membuang-buang waktu kita karena tulisan kita jelek, karena karya ini ya nggak bagus saja. Yang itu yang membuat kita tidak berani memulai. Ada alasan lain, yaitu takut dikritik. Takut dikritik ini seringkali menjadi penghambat kita untuk memulai sesuatu. Takut dikritik, apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata keluarga, yang membuat kita nggak berani memulai. Yang ini terjadi karena sebenarnya hanya ada di isi kepala kita sendiri. Kejadian sebenarnya itu belum terjadi dan mungkin terjadi, tapi ya kenapa gitu, ya udah gitu. Terus yang ketiga adalah alasan kenapa kita tidak berani untuk memulai, yaitu karena kita terlalu mencari kesempurnaan. Jadi misalnya ketika kita ingin menulis sebuah buku, kita merasa bahwa belum memulai, belum mulai aja kita udah merasa kalau tulisan kita itu jelek, merasa bahwa uh, kita nggak bisa menulis kalimat yang indah, kita merasa bahwa kita nggak bisa bikin struktur kalimat yang benar, sehingga setiap kali kita ingin menulis, kita dilanda perasaan itu, kita harus merasa bahwa sempurna dulu. Tapi alih-alih kita berlatih, kita hanya merasa takut dan tidak berani memulai. Terus yang keempat adalah merasa belum siap. Merasa belum siap ini seringkali menjadi alasan kenapa kita nggak berani memulai. Ini sama kayak yang tadi, kita merasa bahwa uh, kita tuh terlalu lemah, kita tuh terlalu buruk, kita tuh insecure sama kemampuan diri kita sendiri, yang membuat kita nggak berani memulai untuk sesuatu. Terus kenapa? Kenapa kita harus memulai sesuatu? Kenapa ini menjadi penting? Yaitu memulai sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari penyesalan. Kita tuh sedih kita membayangkan ketika kita di hari tua, apa yang kita banggakan dari hidup kita gitu. Kalau kita nggak berani memulai pada hari ini, apa yang akan kita bicarakan ke anak cucu kita ketika kita nggak berani memulai sesuatu. Ketika kita tua, kita udah nggak mampu melakukan banyak hal, terus kita menyesali hidup kita, kenapa kita nggak melakukan A, kenapa kita nggak melakukan B, kenapa kita nggak melakukan C, dan kita jadi kehilangan makna dari menjalani hidup, karena kita nggak tahu mau ngapain, karena kita merasa kosong, karena nggak berani memulai. Terus yang kedua adalah, kenapa kita harus memulai sesuatu, adalah untuk memecah inersia. Inersia itu adalah uh, melakukan langkah pertama. Jadi yang tersulit dari mendorong mobil adalah menggerakkan 1 sentimeter pertama. Setelah mobilnya berjalan, maka mendorong mobil tidak terlalu sulit. Jadi uh, memecahkan inersia artinya kita melakukan langkah pertama. Kita melakukan satu hal yang akhirnya kita yang membuat kita melakukan langkah pertama. Kita harus paham bahwa untuk berjalan 1.000 langkah, kita butuh langkah pertama. Jadi
alasan kenapa kita harus memulai sesuatu adalah kita nggak akan mencapai langkah ke 1000 kalau kita nggak memulai langkah pertama. Terus yang keempat adalah kenapa kita harus memulai sesuatu, yaitu untuk membangun kepercayaan diri dan belajar dari pengalaman. Membangun kepercayaan diri artinya adalah uh, kalau kita nggak pernah memulai sesuatu, kita nggak akan menjadi orang yang percaya diri. Kita hanya akan gini, kita tuh selalu merasa bahwa diri kita itu nggak sempurna, selalu insecure, selalu merasa bahwa kita adalah produk yang gagal. Kita nggak akan tahu sebenarnya apakah kita memang benar-benar buruk atau baik dalam melakukan sesuatu kalau kita nggak berani memulai. Kita nggak akan pernah dapat respon kalau kita nggak mengeluarkan sebuah produk. Ini artinya kita harus berani memulai sesuatu untuk mengetahui apakah kita itu sudah menjadi pribadi yang baik atau belum. Karena kalau kita tidak berani, karena kita melakukan sesuatu, maka kita akan dapat dua hasil itu, yaitu hasil yang positif atau hasil negatif. Alhamdulillah kalau misalkan kita dapat hasil yang positif, dan alhamdulillah juga jika kita mendapatkan hasil yang negatif. Jika kita mendapatkan hasil yang positif, artinya kita sudah di jalan yang benar. Kalau kita mendapatkan hasil yang negatif, artinya kita mendapatkan satu pembelajaran yang akan berguna dalam perjalanan kita selanjutnya. Artinya dua hal ini sama bermanfaatnya gitu. Beda halnya dengan jika kita tidak melakukan sesuatu. Ketika kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak akan mendapatkan hasil apapun, baik positif ataupun negatif. Artinya kita akan uh, bertanya ke diri sendiri, sebenarnya kita sudah menjadi orang yang lebih baik atau belum. Gitu. Cuman kita nggak tahu nih apa sampel yang kita punya. Kita nggak punya sampel apapun gitu. Terus gimana caranya untuk memulai sesuatu? Pertanyaannya kan. Yang pertama adalah memulai dari hal-hal kecil. Sama kayak tadi, kita nggak akan mencapai langkah yang 1000 kalau kita nggak melakukan langkah yang pertama. Oke. Yang kedua adalah menetapkan batas waktu. Jadi kita harus uh, oke, untuk menulis sebuah buku, kita akan bikin waktunya bahwa dalam 3 bulan kita akan menyelesaikan sebuah buku. Maka mau tidak mau, dalam 3 bulan ini kita akan menulis sebuah buku. Contohnya ketika kita ingin memulai sebuah buku, kita harus menentukan batas waktunya. Ini buku akan diselesaikan kapan? Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan? Dengan tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini itu punya batas waktu, maka mau tidak mau kita akan tergerak memulai karena tidak mau batas waktu kita melewati batas waktu tersebut. Terus yang ketiga adalah untuk memulai sesuatu kita harus mengabaikan kritikan baik yang datangnya dari internal ataupun eksternal. Dua hal ini yang kayaknya menjadi penghalang terbesar kita untuk memulai sesuatu. Hal yang eksternal itu artinya seperti yang tadi gitu, kita takut dikritik, kita merasa belum siap, kita merasa bahwa diri kita belum sanggup melakukan sesuatu. Ini adalah kritik-kritik internal di dalam isi kepala kita sendiri. Terus ada kritik eksternal, yaitu saran orang lain. Misalnya kita pengen memulai sesuatu gitu, pengen menulis sebuah buku. Pasti ada banyak orang yang bilang ngapain menulis sebuah buku, ngapain melakukan hal-hal yang berguna, ngapain hal melakukan yang masa depannya nggak jelas. Itu adalah kritik-kritik dari eksternal yang sebenarnya harus kita abaikan agar kita untuk memulai langkah pertama. Setelah setelah, setelah kita memulai langkah pertama, baru kita menerima kritikan-kritikan itu gitu. Ketika kita sudah membuat produk, kita sudah membuat karya, maka kita harus menerima kritikan-kritikan tersebut. Artinya, sebelum memulai langkah, maka abaikan semua kritikan. Tapi setelah kita mulai melangkah,
maka kita harus menerima kritikan itu untuk mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Terus yang terakhir, untuk memulai sesuatu yaitu kita perlu mencari support system. Support system ini penting banget buat kita karena tanpa support system kita merasa berat menjalani sesuatu karena yang tadi gitu, ada banyak itu, karena kita takut gagal, takut dikritik, takut merasa belum siap, terlalu mencari kesempurnaan dan sebagainya gitu. Kita butuh support system, keluarga, teman, yang dimana percaya mimpi kita akan terwujud, percaya dengan apa yang kita kerjakan, sehingga kita bebannya menjadi lebih ringan untuk memulai sesuatu. Itu tadi hal-hal pendapatku tentang memulai sesuatu. Menurutku, kita harus memulai sesuatu, mulai apa yang kita suka, mulai apa yang menjadi panggilan hidup kita, mulai apa yang menjadi misi di hidup kita, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini.